Jika kamu sudah nonton film How to Train Your Dragon yang pertama, kamu pasti sudah merasa familiar dengan karakter Hiccup, si pengendara naga dan naga hitamnya yang lucu, Toothless the Night Fury. Nah, petualang Hiccup dan Toothless akan berlanjut di How to Train Your Dragon yang kedua, yang menjadi sequel dari trilogi seri film ini. Memiliki durasi sepanjang 102 menit, film ini mengambil latar peristiwa setelah kejadian di film pertama. Dalam sequel kali ini, masalah baru muncul ketika Drago Bloodfist, seorang pengendali naga yang jahat, ingin mengusik kedamaian Berk. Di sisi lain, Hiccup juga mengetahui sebuah temuan mengejutkan yang berkaitan dengan masa lalu keluarganya. Nah, langsung saja. Berikut adalah alur cerita How to Train Your Dragon bagian kedua. Peristiwa dalam film How to Train Your Dragon kedua berlangsung 5 tahun setelah kejadian di akhir film pertama. Suku Berk mulai membiasakan diri untuk hidup bersama dengan para naga di pulau mereka. Keadaan pun untuk sementara menjadi tenang dan damai di pulau itu. Di sisi lain, persahabatan Hiccup dan naganya Toothless pun semakin erat. Hiccup adalah penerus tahta dari kepala suku Berk, Stoic the Pest. Sementara itu, Toothless adalah seekor naga berjenis Night Fury yang ditemukan oleh Hiccup pada film pertama dan menjadi sahabatnya. Toothless adalah naga terakhir dari spesiesnya yang istimewa dan langka. Hiccup yang kini berusia 20 tahun mulai merasakan tekanan dari ayahnya dan lingkungan sekitarnya yang ingin agar ia mulai mempersiapkan diri sebagai penerus tahta Stoic. Mereka mengharapkan bahwa suatu hari nanti Hiccup akan menggantikan Stoic dan menjadi pemimpin suku yang hebat untuk rakyatnya. Tetapi Hiccup merasa bahwa ia sama sekali belum siap untuk tanggung jawab sebesar itu. Suatu hari Hiccup dan Toothless menemukan sebuah peta tua yang menunjukkan berbagai daerah asing di sekitar Berk yang belum pernah diketahui sebelumnya. Bersama Toothless, Hiccup lalu berusaha untuk menemukan beberapa daerah itu. Tanpa ia ketahui, tunangan Hiccup, Astrid, dengan menunggangi naganya sendiri ternyata menyusul Hiccup dan Toothless. Mereka sampai di sebuah daerah hutan yang nampak baru terbakar habis. Hiccup, Astrid, dan naga mereka lalu menemukan reruntuhan sebuah benteng yang diselimuti oleh es. Di sana mereka bertemu dengan sekelompok pemburu naga yang jahat, di antaranya termasuk seorang pria bernama Eret. Eret menuduh bahwa Hiccup dan Astrid bertanggung jawab atas hancurnya benteng itu. Ia lalu berusaha untuk mengambil Toothless dan naga milik Astrid. Toothless dan naga milik Astrid beserta semua naga lain yang ditangkap oleh kelompok pemburu naga itu nantinya akan diserahkan pada pemimpin tertinggi mereka, Drago Bloodfist. Drago adalah seorang pemburu naga keji yang kerap menangkap dan mencuci otak para naga sehingga mereka mau patuh padanya dan menjadi bagian dari pasukan Drago. Hiccup dan Astrid berhasil meloloskan diri dengan kedua naga mereka dan kembali ke Berk. Mereka lalu mencoba memperingatkan Stoic tentang aktivitas kelompok pemburu naga Drago. Stoic pun memerintahkan seluruh rakyatnya untuk mempertahankan pulau mereka dan bersiaga. What? Why? Namun Hiccup merasa bahwa keputusan ayahnya ini tidak tepat. Ia berpikir bahwa mereka bisa lebih memilih jalan damai dibandingkan melakukan perang. Hiccup pun memutuskan untuk menemui Drago sendiri dan mengajukan perundingan damai. Tetapi sebelum Hiccup sempat pergi, Stoic mencegahnya. Stoic lalu menceritakan sebuah peristiwa yang terjadi di Berk pada masa lalu. Saat itu berlangsung pertemuan para kepala suku. Drago lalu datang untuk membuat kesepakatan. Ia mengatakan bahwa ia bisa melindungi penduduk dari kepala suku yang hadir saat itu dengan syarat bahwa mereka harus mengabdi di bawah kekuasaan Drago. Semua kepala suku itu menolak. Drago lalu marah dan menyuruh para naganya untuk menyerang dan membunuh semua yang hadir saat itu. Stoic menjadi satu-satunya orang yang berhasil selamat dari kejadian itu. Bahkan setelah mendengar cerita Stoic ini, Hiccup tetap pada keputusannya untuk menemui Drago. Namun di tengah perjalanan, Hiccup justru bertemu dengan seorang wanita tangguh pengendara naga bernama Valka. Hiccup kemudian mengetahui bahwa Valka ternyata adalah ibunya yang menghilang dan tak pernah diketahuinya sejak ia masih kecil. Seperti Hiccup, ibunya juga merupakan seorang yang sangat peduli pada naga.
Dulu dalam sebuah peristiwa penyerangan oleh naga, ibunya ikut terbawa pergi. Sejak itu ia lalu memutuskan untuk menjadi penyelamat bagi naga-naga yang ditawan oleh Drago. Valka membawa semua naga itu ke sebuah pulau yang sangat indah. Pulau itu menjadi sarang bagi puluhan naga dari berbagai jenis yang dulunya diselamatkan oleh Valka. Di sana terdapat seekor naga raksasa yang sudah tua bernama Bewilderbeast. Naga yang memiliki kekuatan menyemburkan es itu menjadi pemimpin dan mampu mengendalikan semua naga lain di pulau itu di bawah perintahnya. Stoik lalu berhasil melacak lokasi Hiccup dan akhirnya sampai juga di Pulau Valka. Stoik dan Valka pun merasa terharu karena bisa bertemu lagi setelah sekian lama terpisah. Di sisi lain, Astrid dan teman-teman Hiccup yang lain berusaha menyusul Hiccup dengan meminta Eret untuk mengantarkan mereka pada Drago. Tetapi setelah mendengar bahwa terdapat banyak naga di Pulau Berg, Drago menangkap Astrid dan kawan-kawannya. Drago berencana untuk menyerang pulau penuh naga yang dilindungi oleh Valka sebelum menyerang Berg. Dengan bantuan Eret, Astrid dan kawan-kawannya berhasil melarikan diri. Sementara itu, pertempuran hebat akhirnya pecah setelah Drago dan pasukannya tiba di Pulau Valka. Ternyata Drago juga memiliki naga raksasa yang serupa dengan Bewilderbeast. Dalam pertarungan antara Bewilderbeast, Valka, dan Drago, naga milik Drago akhirnya berhasil mengalahkan dan membunuh si naga es raksasa. Naga Drago itu lalu segera mengambil alih kendali Bewilderbeast Valka pada semua naga dewasa lain yang ada di pulau itu dan menjadi pemimpin baru mereka. Melihat ini, Hiccup lalu berusaha menghentikan Drago dengan memintanya untuk tidak memilih jalan kekerasan. Tetapi Drago justru memerintahkan naganya untuk membunuh Hiccup. Toothless yang berada di bawah kendali naga Bewilderbeast milik Drago lalu berusaha menyerang Hiccup. Sebelum serangan itu bisa mengenai Hiccup, Stoik mengorbankan diri hingga ialah yang akhirnya meninggal. Hiccup merasa geram pada Toothless dan mengusirnya pergi. Drago dan pasukannya membawa pergi semua naga dan meninggalkan Hiccup dan kelompoknya di Pulau Valka. Bersama Bewilderbeast dan pasukannya, Drago lalu bergerak menuju Berg untuk mengambil alih semua naga yang ada di sana. Sementara itu, di Pulau Valka, Hiccup dan kelompoknya mengadakan sebuah pemakaman sederhana untuk melepaskan kepergian Stoik. Hiccup merasa berduka dan terpukul. Kini setelah ayahnya meninggal, ia menjadi pemimpin baru Berg, tetapi ia sama sekali tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Valka lalu menghampiri Hiccup dan mengatakan bahwa ia yakin Hiccup memiliki kemampuan yang dibutuhkan untuk menyatukan manusia dan naga. Setelah mendengar dukungan dari ibunya itu, dan saat itu ia mengingat lagi motivasi dari ayahnya, Hiccup memutuskan untuk bangkit dan melindungi Berg dari serangan Drago. Hiccup dan kelompoknya pulang ke Pulau Berg dengan mengendarai para bayi naga. Meski semua naga dewasa akan tunduk pada seekor naga pemimpin seperti Bewilderbeast, para bayi naga yang masih muda ini termasuk dalam pengecualian karena mereka tidak suka dikendalikan. Setibanya di Berg, Hiccup menyaksikan bahwa Drago telah berhasil menaklukkan pulaunya. Ia lalu berhadapan dengan Drago untuk melawan si pemburu naga itu. Sementara itu, teman-teman Hiccup mencoba membantu dengan mengalihkan perhatian Bewilderbeast milik Drago. Persahabatan Hiccup dan Toothless berhasil menyadarkan Toothless di bawah kendali Bewilderbeast Drago. Bersama, mereka lalu berusaha memisahkan Drago dan naganya itu. Bewilderbeast Drago mencoba menyerang mereka dengan menyemburkan es, tetapi Toothless bergerak lebih cepat dan berhasil melelehkan es itu dengan semburan apinya. Toothless terbang mendekati Bewilderbeast Drago dan menyemburkan api secara berulang-ulang ke bagian wajah naga itu. Ketika kendali Bewilderbeast pada naga-naga lain semakin melemah, naga-naga lain pun ikut membantu Toothless. Pada akhirnya Toothless berhasil menghancurkan taring kiri naga itu hingga naga itu terdesak mundur. Bewilderbeast Drago akhirnya berhasil dikalahkan. Sementara itu Drago kemudian tewas setelah terjatuh ke laut yang berada di bawah mereka. Para penduduk Berg bergembira atas kemenangan ini dan menyambut Hiccup sebagai kepala suku mereka yang baru. Mereka lalu mulai membangun ulang Berg di bawah kepemimpinan Hiccup. Nah, itulah tadi alur cerita How to Train Your Dragon bagian kedua. How to Train Your Dragon kedua menawarkan keseruan yang hampir sama besar dengan film pendahulunya dalam seri animasi ini.
Namun lebih dari film pertama, Hiccup dalam sequel ini harus menghadapi musuh yang lebih menantang dan berbahaya. Dan tentu saja tidak kalah penting, di film How to Train Your Dragon kedua ini kita akan masih bisa melihat si naga lucu Toothless yang menggemaskan.